Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'liman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Taib, akhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Tauhid Ushulus Salasah, sebagai bekal kita untuk memahami bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana mengagungkan Allah Azza wa Jal, mentauhidkannya dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan yang kita pelajari senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Azza wa Jal, dan kelak Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita surganya. Amin Allahumma amin. Sekarang kita masuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu al-dhabahu. Jadi kemarin sudah kita bahas apa ya ikhwah? Sudah kita bahas al-isti'anah, ya, di antara bentuk ibadah yang agung yaitu isti'anah. Kemudian al-isti'adah, kemudian apa? Istighasah. Kemudian sekarang beliau membawakan contoh di antara bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal, yaitu wadzabahu. Ya, wadzabahu, yaitu menyembelih. Jadi menyembelih ini merupakan ibadah yang sangat agung. Karena menyembelih ini bagian daripada ibadah maliyah. Ibadah maliyah. Ibadah kan ada dua ya. Ibadah yang bersifat badaniyah, ya, anggota badan, seperti sholat, ya, kemudian puasa, kemudian haji. Itu kan bersifat badaniyah. Ada yang bersifat apa? Maliyah, yaitu mengeluarkan harta. Nah, di antara bentuk ibadah yang mengeluarkan harta yaitu al-dzabah, yaitu menyembelih kepada Allah Azza wa Jal. Karena menyembelih ini, hewan yang kita sembelih ini tentu harganya tidak murah ya. Apalagi hewan tersebut kita rawat sejak kecil. Artinya kita beli hewan sembelihan sejak kecil, kita rawat, kita kasih makan, kalau sakit kita obati, ya. Kemudian sudah beranjak dewasa atau besar, kita sembelih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah pengorbanan, ya, sebuah pengorbanan yang sangat berat. Karena kebanyakan orang kalau sudah sayang kepada sesuatu, dia sulit untuk melepaskannya atau mengorbankannya. Namun dengan niat, ya, ketundukan dia kepada Allah Azza wa Jal, sekalipun sudah dia rawat bertahun-tahun, lantas dia sembelih hanya untuk mengharap ridha Allah Azza wa Jal, ini sebuah ibadah yang sangat agung. Terkandung di dalamnya ketawadhuan, ya, ketundukan, dan rasa butuh dia kepada Allah Azza wa Jal, yaitu mengharap pahalanya. Baik, sekarang kita baca dalil yang dibawakan oleh penulis. Wa dalilul dzabhi qauluhu ta'ala. Dan dalil bahwa menyembelih adalah merupakan ibadah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Lihat ya,
Sebelum kita artikan ayat ini atau dalil yang dibawa oleh penulis, sebelumnya saya akan menjelaskan definisi dulu ya, definisi menyembelih yang kita akan baca syarah dari Dr. Haisam. Kata beliau, adzabahu ishaqur ruhi bi iraqatid dammi ala wajhin makhsus. Kata beliau, menyembelih adalah ishaqur ruh, menghilangkan, menyelenyapkan ruh, ya, menghilangkan ruh, ya, bi iraqatid dam, yaitu dengan menumpahkan darah, ala wajhin makhsus, di atas segi yang khusus, ya, di atas segi yang khusus, ya, mungkin untuk akikoh atau untuk kurban hari raya Idul Adha dan yang lainnya. Baik. Sekarang kita baca arti dari dalil tadi. Qul inna sholati. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ya, salatku, wa nusuki, dan sembelihanku. Perhatikan di sini, ikhwah. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara salat dengan menyembelih. Ya, salat ibadahnya sangat agung. Di situ terdapat zikir, membaca Al-Quran, sujud, ruku. Masya Allah, ya, luar biasa bentuk ketundukan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, dan digandengkan dengan menyembelih. Tapi ini sama-sama ibadah yang sangat mulia, ya, menyembelih. Wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika, oleh sebab itu, wa bidzalika umirtu, saya diperintah, dan saya termasuk orang-orang yang muslim yang berserah diri kepada Allah. Perhatikan ayat yang mulia ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan satu. Pertama, penegasan bahwa sholat, menyembelih, hidup dan mati, ketika itu diakhiri dengan lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semesta alam. Berarti sembelihan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Begitu pula dengan sholat, ya, hidup maupun mati, hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, di sini awat menegaskan lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Berarti apa? Larangan menyembelih untuk selain Allah. Lihat ayat yang selanjutnya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada kesyirikan dalam ibadah ini. Murni, harus ditujukan untuk Allah semata. Ya, tidak ada sekutu. Nggak boleh kita menyembelih kepada jin, kepada kuburan, ya, kepada iblis, atau pohon-pohon yang dikeramatkan, atau yang lainnya, tidak boleh sama sekali. Terus Allah juga menggandengkan lagi, wa ana awwalul muslimin, dan begitulah saya diperintah, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepadanya, pertama kali berserah diri kepadanya. Karena para nabi dan rasul termasuk orang-orang yang muslim, pertama kali dia muslim, pertama kali orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Islam sejatinya apa? Hanya memberikan peribadahan, yang mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan seluruh ibadah, ya, hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Jadi hadis ayat ini sangat jelas, ya, menunjukkan bahwasannya menyembelih ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh ada sekutu di dalamnya. Baik. Kemudian di ayat yang lain Allah juga berfirman, fasholli li rabbika wanhar, salatlah, ya, salat, maka salatlah dan menyembelihlah, ya, salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Sama, ya, di sini Allah menggandengkan
setelah perintah ibadah salat dan ibadah menyembelih hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Menunjukkan menyembelih itu ibadah yang sangat agung. Yang sangat agung, bahkan Allah gandengkan dengan salat, ya, dengan salat. Baik, sekarang kita baca dalil yang kedua. Wa minas sunnati. Dalil dari as-sunnah. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Lihat, ancaman yang sangat keras. Dan kita tahu dalam kaidah usul, kalau Allah dalam nas Al-Quran maupun hadis yang di situ menerangkan tentang laknat, tentang dosa, azab, ya, maka menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Ya, haramnya perbuatan tersebut. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Baik. Pertanyaannya, kenapa Syekh rahimallahu ta'ala mendatangkan contoh, memberikan contoh dengan menyembelih? Ya, karena menyembelih ini pertama, ibadah maliyah yang sangat agung. Di situ adanya pengorbanan, seorang hamba mengeluarkan harta yang dia mungkin sulit untuk dikeluarkan, tapi dia rela, ya, menyembelih hewan kurbannya hanya mengharap ridha Allah Azza wa Jalla. Terkandung ketawaduan, ya, kefakiran dia kepada Allah Azza wa Jalla dalam rangka ibadah mengharap pahalanya. Kemudian alasan yang kedua, kenapa Syekh rahimallahu ta'ala mendatangkan contoh menyembelih? Merupakan ibadah yang sangat agung, karena menyembelih ini, ya, banyak sekali perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayatnya. Ya, dalam banyak ayatnya. Contohnya menyembelih kurban ketika hari raya Idul Adha. Yang kedua, menyembelih ketika akikoh, ya, kalau kita memiliki kita punya keturunan atau istri kita melahirkan, ya, kita mendapat karunia seorang anak, entah itu anak yang laki atau perempuan, maka disunahkan untuk akikoh di hari yang ke-7. Ya, menyembelih ini perintah. Di situ ada perintah menyembelih, yaitu menyembelih hewan kurban untuk akikah. Dan ini merupakan sebuah ibadah, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antaranya perintah menyembelih ketika hadiyu. Untuk hadiyu, ya, hadiyu itu ya, ketika haji tamattu atau haji qiran. Ya, haji tamattu atau haji qiran. Yang di zaman sekarang ini sudah sangat canggih sekali, ya. Cukup kita ke bank membayar, ya, dengan kita pergi ke bank, nanti kemudian kita bayar sembelihan. Jadi kita tidak perlu susah menyembelih dengan tangan sendiri, enggak. Ya, di zaman sekarang kalau kita haji di sana nanti sudah gampang, tinggal pembayaran penyembelihan lewat bank saja. Kita bayar, nanti dikasih kwitansi. Ya, kalau kita sudah menyembelih hadiyu atau haji tamattu atau qiran. Di situ, ya. Kemudian juga dalam masalah dam ya. Dam itu ya mungkin kafaroh, denda bagi orang yang melakukan pelanggaran haji atau umroh. Jadi nanti dendanya juga menyembelih hewan sembelihan. Ya, tapi saya katakan tadi sekarang udah canggih, ya, tinggal antum ke bank, nanti di sana kita bayar pakai uang, sudah dinyatakan sudah menyembelih. Ya, nanti dari pihak pemerintah sana sudah mengurusi semuanya. Nah, ada sebuah kisah nih, kawan, ya. Pengalaman pribadi anak dulu waktu tinggal di Arab Saudi. Jadi anak itu kan dulu pernah tinggal di daerah namanya Rabig. Rabig itu punya miqat. Miqat itu tempat kita meniatkan untuk umroh atau haji. Kita wajib di situ memakai ihram dan meniatkan sudah untuk haji atau umroh. Waktu anak di Rabig, anak berangkat kan. Waktu itu kalau nggak salah itu siang, ya, anak berangkat siang.
habis duhur lah begitu. Sampai habis duhur berangkat dari Rabik, kemudian kan mikot kita kan di Juhfa. Ya, mikot kita Juhfa. Jadi anak ke Juhfa dulu, ya, meniatkan untuk umrah, memakai baju ihram dan bertalbiyah ya, labbaika umratan. Biasanya sopir-sopir taksi sana udah paham. Kalau jamaah yang ingin umrah, maka ditawarkan untuk ke mikot dulu, mempersiapkan diri, bertalbiyah. Bagi yang belum mandi, silakan mandi dan dipakai baju ihramnya. Nah, tapi saya sudah dalam kondisi memakai baju ihram. Nah, waktu itu anak gak langsung ke Mekah. Anak waktu itu pergi ke Jeddah. Karena waktu itu kan saya bawa mobil sendiri ya. Sedangkan keluarga atau kakeknya dari majikan saya itu dulu tinggal di Jeddah. Kurang lebih antara Rabik dengan Jeddah itu 150 km. Ini cerita saja ya. 150 km. Nah, waktu sampai di Jeddah, saya parkirkan mobil, saya tidur di situ di Jeddah. Ya, saya tidur. Saya kan ngerasa capek gitu ya. Wah, nanti sajalah. Saya nanti ke Mekahnya mungkin sebentar lagi aja. Atau habis maghrib, biar agak adem. Habis maghrib nanti saya mau berangkat ke Mekah. Jadi antara Jeddah dengan Mekah itu dekat ikhwah. Sekitar 80 km. Ya, setengah jam atau 45 menit. Makanya saya bilang, saya istirahat dulu di Jeddah, tidur dulu sebentar, dan kemudian nanti setelah istirahat saya baru berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Baik. Nah, kesalahan saya di situ, ketika saya sudah memakai baju ihram, saya lepas. Padahal saya sudah niat ihram di mana? Di Juhfa tadi, di mikot Juhfa tadi. Sudah membaca talbiyah, ya, kemudian meniatkan memakai baju ihram, berangkat ke Mekah. Namun ternyata sampai di Jeddah tidur, dicopot baju ihramnya. Sedangkan saya belum melaksanakan ibadah umrah. Baik. Anak tidur, karena mau tidur saya copot itu, copot tidur. Nah, pikir saya, wah ya udahlah, setelah tidur saya mandi, ya, kemudian saya pakai lagi tuh baju ihram. Nah, mikotnya Jeddah itu kan ketika mikotnya Jeddah itu kan dekat dengan Mekah. Mikotnya cuma gampang, kalau mikot itu dari rumahnya. Mikot Jeddah itu dari rumah. Ketika kita baju ihram, keluar, buka pintu, sudah bertalbiyah, labbaika umratan. Nah, sudah berangkat, ya, umrah. Sampai sana ya maghrib lah. Sudah sampai habis maghrib itu udah maghrib, karena saya berangkatnya udah hampir mendekati maghrib ya. Maghrib ya selesai kita laksanakan. Anak masih mengganjal ini. Wah, umrah saya sah atau tidak nih? Saya bertanya kepada salah satu ulama atau syekh di sana, yang saya mungkin ya hampir sering mengikuti kajiannya habis maghrib biasanya. Setelah saya pulang dari Jeddah, dari Mekah, kemudian saya pergi ke Rabik, tempat saya tinggal. Kemudian saya ikut kajian. Di situ ada Syekh Abdul Hamid, ya, Syekh Abdul Hamid Al-Utaibi ya. Beliau, masya Allah ya, sangat ya luar biasa lah bagi saya. Beliau seorang guru juga, guru SMA ya, sanawiyah. Beliau masya Allah kalau menjelaskan tentang masalah ahkam itu sangat mudah sekali dicerna, karena dengan bahasa yang santun dan kalimat yang sangat sederhana. Aneh kata kepada Syekh Abdul Hamid, ya Syekh, aneh itu dulu kemarin itu ada kejadian ya, tadi umrah dari Rabik menuju ke Mekah, cuman hanya saya singgah dulu di Jeddah, tidur dan mencopot baju ihram saya. Kata dia, ya Isa, anta telah melakukan pelanggaran. Ya, kamu telah melakukan pelanggaran. Wajib bagi kamu untuk membayar denda, yaitu menyembelih hewan kurban. Masya Allah, anak kaget ya. Ternyata Anda telah melakukan pelanggaran. Ya. Nah, saya bilang begini, tapi saya nggak tahu hukumnya. Jujur, saya di atas kejahilan. Saya nggak paham kalau itu ternyata dilarang. Baik.
Ya sudah, kalau kamu memang nggak tahu hukumnya, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Amin Allahumma amin. Tapi itu ya kawan. Jadi ya, sampai dalam masalah melakukan pelanggaran dalam haji dan umroh itu bayarnya, dendanya dengan berkurban. Berarti menunjukkan bahwasanya kurban ini ibadah yang sangat agung, agung. Baik ya kawan ya. Itu sedikit kisah ya, biar nggak ngantuk ya, biar nggak ngantuk. Nah, yang saya akan jelaskan di sini, tadi kita sampai mana tadi? Kenapa Syekh mendatangkan contoh ibadah menyembelih ya? Kemudian di antara sebab kenapa Syekh mendatangkan contoh ibadah menyembelih adalah karena menyembelih kepada selain Allah ini tersebar di kalangan kaum muslimin. Banyak kaum muslimin yang mereka menyembelih kepada jin, kepada kuburan, kepada benda-benda yang dikeramatkan seperti pohon yang dianggap di situ ada penghuninya dan yang sebagainya. Nah ini, beliau ingin menekankan bahwa juga banyak tersebar. Ternyata banyak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan tidak di negeri Indonesia saja ya, di negeri-negeri Arab. Karena Syekh tinggal di sana. Syekh menyaksikan sendiri banyak kaum muslimin di sana yang mereka menyembelih kepada selain Allah. Terutama ketika mereka membeli rumah atau membangun rumah ya, membangun rumah ya, kemudian dia di lahan tersebut sebagai bentuk persembahan kepada jin yang menghuni lahan tersebut agar tidak diganggu, dia menyembelih hewan. Bahkan terkadang ya, kepala sembelihan tadi, kurban tadi, seperti mungkin kepala kambing, ditanam di bawah tanah tersebut yang akan dibangun rumah. Nauzubillah min dzalik. Ini kesyirikan, naudzubillah. Bahkan Anda sering mendengar ya dari kalangan teman-teman yang beruqyah itu, banyak di antara mereka yang diruqyah diruqyah diganggu oleh jin itu apa? Karena dia melakukan pelanggaran. Dia menanam kepala kambing. Dulu mungkin saran dari dukunnya barangkali ya, ketika ingin membangun rumah ini harus menanam kepala kerbau atau kambing sebagai bentuk persembahan kepada penghuni tanah tersebut agar kalian tidak diganggu. Justru menambah kesengsaraan kepada orang tersebut. Ya benar, ditanam. Bahkan di bawah keramiknya itu, di halaman keramik itu, kita bongkar ya, teman saya bongkar, keluarkan itu kepala kambing yang sudah bertahun-tahun. Harus dibuang. Kenapa? Mungkin karena sesajennya ya, si jin tadi yang ada di dalam, yang sudah sebagai sarana tadi dia, kepala kerbau tadi, yang mereka sudah singgah di situ, mereka sudah nggak dikasih sesajen lagi. Nah dia akhirnya berontak, akhirnya yang punya rumah tadi dirasuki, jadi kesurupan. Nah ini banyak sekali. Makanya sudahlah, nggak perlu seperti itu. Perbuatan yang haram justru menambah kesengsaraan bagi pelakunya. Ingat ikhwan, jin, iblis ingin menyesatkan manusia. Ya bahkan secara fisik mereka menyakiti manusia secara fisik, secara agama apalagi. Maka kita nggak usah percaya dengan hal yang, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah juga banyak ya, di kalangan kaum muslim ketika membangun jembatan, selain daripada rumah ya, membangun jembatan agar tidak diganggu dengan penghuni bawah jembatan itu, bangsa iblis, jin. Mereka menyembelih kepala sapi, kepala kerbau yang ditanam di situ juga. Dan ini insya Allah masyhur di tengah kalangan kaum muslimin, pada tahu semuanya, insya Allah. Kemudian juga jembatan, apalagi ikhwan, proyek. Akan ada salah satu ikhwan yang cerita ingin bangun perusahaan, proyek besar ya, membangun pabrik. Itu mereka menanam kepala kerbau, kepala kambing, kepala sapi ya, berapa ekor gitu kepala yang ditanam di bawahnya, agar tidak diganggu oleh penghuni-penghuni jin-jin, dedemit-dedemit atau hubal gitu ya, yang ada di lahan tersebut. Ini banyak sekali terjadi kesyirikan. Bahkan yang kita sering dengar ya, setiap tahun ya, kalau orang Jawa bilang nyadran, kalau orang yang sekarang bilang sedekah laut, para nelayan mereka menyembelih kerbau atau sapi, kemudian kepalanya dihanyutkan di tengah laut untuk dewa atau dewi penghuni laut tersebut, agar mereka
rezekinya semakin banyak, ya, memanen ikan yang ada di lautan. Kemudian dengan apa? Sama dengan Dewi Padi katanya, Dewi Padi yang mereka menjadikan sebab mungkin ya, katanya bikin mereka panennya berlimpah. Dewi Padi, mereka menyembelih di sawah persembahan kepada dewi tersebut agar memberikan rezeki yang berlimpah dari tanaman padi tersebut. Ini semuanya bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tegaskan tadi 2 ayat yang saya bawakan, 1 hadis. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillah. Sembelihanku hanya untuk Allah, salatku, menyembelihku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Lillah, gitu ya kan? Dikuatkan lagi, la syarikalah, tidak ada sekutu di dalamnya, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, tidak ada kesyirikan di dalamnya. Terus wa ana awwalul muslimin, begitulah saya termasuk orang-orang muslim. Namanya orang Islam itu mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah semata, murni untuk Allah, nggak boleh untuk kepada selain Allah. Kemudian dalil yang selanjutnya, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu. Ingat, salat untuk Rabbmu. Allah gandengkan lagi dengan apa? Wanhar, sembelihlah hanya untuk Allah, menyembelihlah hanya untuk Allah. Perintah ini kan ya, perintah hukumnya wajib. Kemudian tadi dalil yang ketiga dari hadis, Nabi mengatakan la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah, apalagi yang kurang. Belum paham juga yang seperti ini, akhwat. Maka pentingnya belajar tauhid. Ya. Ingat, seorang muslim yang melakukan kesyirikan, sekalipun dia banyak ibadahnya, lain asyrakta la yahbaqanna amaluk, maka akan terhapus seluruh amalanmu. Akan Syekh dalam kitab Qawaidul Arba yang insya kita pelajari mengatakan annal ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ibadah tidak dikatakan ibadah sekalipun dia umrohnya setiap bulan gitu ya, hajinya setiap tahun. Umroh tidak dikatakan suatu ibadah, tidak dikatakan ibadah illa ma'at tauhid, kecuali harus bertauhid, murni untuk Allah. Kama anna shalah la tusamma salatan illa ma'at tahar. Seperti juga begitu pula seperti salat. Salat tidak dikatakan salat kecuali harus apa? Syaratnya bersuci dari hadas. Wa idza dakhala syirku fil ibadah batalat. Jika masuk kesyirikan, tercampur kesyirikan dalam ibadah, maka batal ibadah tadi, sia-sia. Kama annas salah, kama anal hadas, ya, idza dakhala syirku fil ibadah batalat. Kal hadas idza dakhala fit taharah, itu ya, atau fis salah. Seperti hadas apabila dia masuk dalam ibadah, dalam sholat, maka akan rusak sholat tersebut. Gitu ya. Ini nggak sembarangan, ini bukan masalah kemudian kita nggak mau tahu, harus belajar, harus belajar. Baik. Karena ini demi mengagungkan haknya Allah Azza wa Jalla, ya. Demi mengagungkan haknya Allah Azza wa Jalla. Itulah tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul. Sekarang kita akan jelaskan ya sedikit tentang makna man dzabaha li ghairillah. Barang siapa yang menyembelih, barang Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan tentang masalah ini, ya, hadis ini ya, bahwa beliau mengatakan menyembelih, maksud di sini menyembelih kepada selain Allah adalah ayyadbah min ghairi ismillah, yaitu menyembelih hewan sembelihan dengan menyebut nama selain Allah. Kalsulabi atau salib, seperti menyebut nama salib, wa Isa, nama Isa, kemudian Ka'bah atau yang lainnya. Jadi dia menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ya, ingat, entah yang menyembelih imma
imma adzabih kana musliman au nasraniyan au yahudiyan. Imma yang menyembelih itu orang Islam, orang Yahudi, atau orang Nasrani, maka sembelihannya enggak halal, kata Imam Nawawi. Tidak halal. Ya, enggak halal. Sembelihannya tidak halal. Ini perkara yang diharamkan, termasuk kesyirikan, dan sembelihannya tidak halal. Dan ini kata beliau yang waqattafaqa ala madhab Syafi'i, dan ini disepakati oleh madhab Syafi'i. Jadi menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ya. Imma yang menyembelih itu seorang Muslim atau orang Nasrani atau Majusi, apalah ya, maka nggak halal sembelihannya. Dan apa namanya, ikhwan, nggak halal sembelihannya. Baik, ya, nggak halal sembelihannya. Ini termasuk kesyirikan dan nggak halal sembelihannya. Tuh. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menegaskan, dan pendapat dari ashabuna yang disepakati dari sahabat-sahabat kami dari kalangan Syafi'i, karena beliau mazhab Syafi'i, seandainya yang menyembelih itu seorang Muslim, bayangkan, menyembelih kepada itu seorang Muslim tapi menyembelih kepada selain Allah tadi, sara murtaddan, maka dia bisa murtad. Jangan, hati-hati ya. Jadi nggak remeh ini, perkara nggak remeh. Maka ini ikhwan ya, pentingnya kita belajar tauhid. Baik. Saya akan bacakan ikhwan sedikit lagi ya, biar cepat selesainya. Baik. Yang qasimul dabhu ila salasati aqsam. Jadi menyembelih ini terbagi menjadi 3 macam. Dzabhun lillah, menyembelih karena Allah Azza wa Jalla, karena melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Kal hadyi, seperti hadyi tadi, seperti dalam rangkaian ibadah haji. Kewajiban ketika haji itu kan ada menyembelih itu, ketika haji tamattu dan haji qiran. Baik. Kemudian wal udhiyah, ketika kita berkurban atau menyembelih pada hari raya Idul Adha, was sadaqat atau sedekah, menyembelih untuk kita bagikan kepada fuqara, fakir miskin. Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan ibadah yang sangat agung. Yang kedua, dzabhun li ghairillahi mahabbatan wa ta'dhiman. Yang kedua, bentuk menyembelih kepada selain Allah. Ya. Kemudian terkandung di situ mahabbah, rasa cinta dan takzim, mengagungkan ya kepada nama-nama dari selain Allah. Seperti dia menyembelih kadzabah lil jin, menyembelih kepada jin, ya, menyembelih kepada jin, yang mengucurkan darah hewan kurban untuk disembahkan kepada jin, ya, untuk sesajen, untuk tumbal, ya, untuk yang lainnya, pokoknya untuk bukan kepada selain Allah. Yang dia takut dari bangsa jin, iblis, penghuni laut, penghuni kuburan, penghuni sungai, jembatan, rumah, tanah, dan yang lainnya. Wa ashabil kubur, dan penghuni kuburan. Wa hadza syirkun akbar. Ini termasuk apa? Kesyirikan yang besar, syirik besar. Menyembelih kepada selain Allah, yang di situ terkandung mahabbah dan ta'zim kepada jin, penghuni kuburan, penghuni jembatan, dan yang lainnya. Maka ini masuk syirik besar. Yang ketiga di sini kata Syekh, dzabhun mubah, sembelihan yang mubah, sembelihan yang diperbolehkan, bahkan termasuk ibadah ini. Seperti kasyatil lahm, seperti ya hewan kambing untuk untuk konsumsi ya, untuk konsumsi. Nyembelih hewan sembelihan ya, seperti kita membeli kambing, kita sembelih untuk konsumsi, untuk kita ambil dagingnya, kasyatil lahm, ya, konsumsi sendiri. Wa ikramid dhuyuf, atau untuk apa? Memuliakan tamu. Kita menyembelih, ya, beli kambing, kita sembelih, kita taruh di kulkas untuk beberapa hari kemudian untuk konsumsi, atau kita untuk sembelih karena ada tamu.
ya, untuk memuliakan tamu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ya, memuliakan tamunya dengan menyembelih apa? Sapi ya. Wat tijarah, atau untuk apa? Dagang, jualan ya, penjual dagangan. Ada yang jualnya apa? Ada kerjaannya menjual daging sapi atau daging kambing. Nah, ini perkara yang diperbolehkan. Bahkan kalau tujuan niatnya untuk ya mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, seperti tadi kan memuliakan tamu. Ya, kita muliakan dengan sembelihan. Maka ini berbuah pahala dari Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi kita SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Di antara bentuk memuliakan tamu adalah tadi memberikan hidangan yang lezat, yang paling enak ya, yang disukai oleh tamunya. Baik ikhwan, ini ya yang sedikit ini semoga bermanfaat ya. Ya, kalau kita bahas ini panjang lebar sebenarnya ya, cuman cukuplah ya pembahasan ini mewakili untuk dasar kita ya, sebagai dasar bagi kita mengetahui bahwasannya menyembelih merupakan ibadah yang sangat agung dan hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk memahami agamanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa agar kita dijauhkan dari kesyirikan, dosa-dosa yang lain yang dapat menjadikan murka Allah Azza wa Jalla. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.